Assalamualaikum. Salam. Halo Mas. Kedatangan Mas Aki. Siapa? Alhamdulillah. Wayangnya udah jadi ya? Udah bawain contoh satu. Iya, wayang. Ini apa? Kalau ulurnya emang gelap ini ya? Ya, karena udah banyak ornamen biru, jadi saya ambil warna yang lain. Itu ada dasarnya. Enggak sih, itu banyak selera. Intinya membagi warna biar enggak terlalu gimana ya, jadi hidup itu loh. Oh, itu ada tekniknya ya? Ada. Jadi biar satu bidang dengan bidang yang lain itu enggak cenderung. Tabrakan. Iya, Terus kalau ini wajahnya oranye, ini apa? Wajahnya pink, ininya pink, nggak masalah. nggak masalah. Biasanya kan sini merah, ini biru, atau biru ini merah. Enggak juga. Itu sebenarnya kan gurdan itu biasa untuk mempertegas karakter si wayang. Itu sih pendapat pribadi ya. Kalau ini. Iya. Ini nggak masalah nih. Kalau saya kan biasanya beda ini sama ini. Jadi kalau Enggak itu sih. masih masuk apa ya? Kaidah penyunggingan. Eh, kalau kaidah dan segala macam sebenarnya sih ini pendapat pribadi ya, 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 ya. pendapat pribadi. Jadi asal dipandang kewas, wangun itu masuk. Jadi nggak harus monoton gurdan itu warnanya biru. Ada yang warna hijau, ada yang warna ungu gradasi, banyak macamnya. Maksudnya ini loh beda sama muka apa? Wayangnya sama ini biasanya berlawanan gitu loh. Oh, enggak juga. Apa Mas? Oke, matur nuwun. Saya terima, moga-moga berkah. Amin. Kalian tanya nih Mas, kan jenengan udah cukup lama jadi penyungging ya. Bisa nggak cerita nih masalah tadi kan apa? Tantangan nyungging itu kan ada yang apa? Yang nyungging itu order apa adanya, monggo terserah, monggo perso yang nyungging. Terus ada yang minta ini, minta itu. Ada yang khusus gini apa? Misalnya ini warna biru atau pokoknya yang permintaan khusus. Nah itu jenengan bisa cerita pengalaman nggak itu yang mana yang dengan gampang, mana yang susah, pemenatang harus belajar lagi gitu. Tiap-tiap gagrak itu kan punya ciri khas masing-masing. Nah, kalau untuk gagrak di Cilacap itu biasanya nggak terlalu rumit untuk ngecakakan apa motif dan apa memadukan warna. Yang penting itu dilihat kewas, karena kebanyakan saya menyungging apa wayang-wayang buat pentas, jadi itu kebanyakan nggak terlalu detail. Yang penting ketika dilihat dari kejauhan itu kelihatan kewas gitu. Jarang-jarang nyungging wayang-wayang yang kelasnya buat kolektor dan segala macamnya. Ada beberapa, makanya kadang pengerjaannya jadi lebih lama karena harus nyari referensi dulu dan segala macam, nyari contoh. Kalau sekarang sih udah agak mudah, banyak contoh di apa di medsos sampai di jejaring internet itu udah banyak. Kita buka di YouTube atau di Facebook aja, teman-teman itu udah banyak yang apa memamerkan karya-karyanya yang bisa saya ambil di situ buat referensi seperti itu. Sebenarnya tantangan terberat itu bagi saya itu permintaan dari Pak Imam, karena saya pernah dapat masukan untuk sunggingan wayang itu yang biar kelihatan nyala itu apa ya, dilihat itu komposisi warna antara merah, hijau, biru itu perbanyak itu merah. Kalau di persentase sekitar merah 60%, terus hijaunya 30%, baru yang birunya itu 10%.
Tapi kebalikannya Pak Imam ini mintanya itu yang dominan biru. Jadi saya harus balik, yang tadinya harus dominan merah, saya balik ke biru. Itu jadi kadang suka kurang-kurang saya ngecakakan, akhirnya jadi kadang kurang luwes. Ada beberapa yang udah saya pulas, kurang kewas, saya hapus lagi, saya timpa warna baru lagi biar tetap apa dari bidang satu dan bidang yang lainnya itu nggak kelihatan apa. Jadi maksudnya itu antara bidang yang satu dan yang lainnya itu masih ada kontras gitu. Jadi ketahuan mana yang dototnya, mana yang apa puncanya itu kelihatan seperti itu. Karena saya nggak pakai teknik yang model yang sunggingan pesen, yang blok apa pakai gradasi hitam. Itu mungkin bisa saya bikin model gradasi biru, cuman saya bayangkan kayaknya pucet ya gitu loh, makanya saya paksa apa menyisipakan warna merah agak banyak, tapi tetap sekilas itu masih kelihatan dominan biru seperti itu. Itu yang perlu mikir ya. Iya. Terus kalau nyungging wayang Jogja misalnya gimana? Wayang Jojen juga kadang kalau sunggingan itu kan kadang suka ngetutakan dari putihannya. Misalkan dari segi putihannya itu udah tatahannya udah remit banget, itu kadang suka apa ya, bidang kecil tapi untuk bisa menampung ada beberapa warna itu kan harus ekstra hati-hati juga, karena kurang hati-hati akan bleber ke bidang yang lainnya seperti itu. Kecuali kalau misalkan mau di pure prodo atau di brom itu udah nggak masalah. Cuma kan apa namanya, ya untuk selera sih ya, selera masing-masing. Kadang ada yang suka selera yang pure prodo dan segala macam, itu biasanya untuk ngakalin yang tatahannya itu remix banget seperti itu. Nah itu terus untuk sunggingan standar sama special request itu tarifnya sama apa beda mas? Biasanya itu kalau saya nggak matok harga, biasanya saya nggak matok harga, tapi kalau ada pengerjaan yang satu butuh waktu ekstra, ya hitung-hitungannya kayak itulah, ibaratnya nguli biasanya selesai 3 hari, karena ini ada permintaan, dia akan molor jadi nambah 1 hari, nambah 2 hari untuk durasi itunya. Itu kadang suka saya minta kebijaksanaan di situ, misalnya kayak nyang-nyangan atau segala macam. Kalau misalnya cocok ya angkati, kalau enggak ya kita masih bisa bijaksana. Terus ini kadang ya kembali lagi, setiap orang pasti kan punya selera masing-masing. Nah sebagai kuli, ya saya sebisa mungkin mewujudkan sesuai dengan keinginan, meskipun untuk sampai ke tingkat kepuasan mungkin ya masih jauh, tapi ya sebisa mungkin berusaha untuk sedekat mungkin mendekati kepuasan pelanggan. Misalkan kayak saya ngerjakan sunggingan dalam Sidarja contohnya, beliau itu cenderung suka dominan warna di hijau sama biru. Jadi semua wayang-wayangnya itu saya harus memposisikan warna biru sama hijau itu dibikin menonjol. Kalau Piyayi Jogja sih nggak banyak permintaan, semoga kerso terserah saya. Tapi karena saya kadang melihat dari wayangnya dulu, kalau ini weton Jogja, weton, berarti saya harus nyari referensi bentuk sunggingan gaya Jogja biar nggak terlalu meskipun nantinya akan nyampur dengan motif-motif atau gaya-gaya dari daerah lain, tapi masih tetap ada unsur Jogjanya. Kayaknya bagian ulat-ulatannya tuh agak beda ya nih. Itu saya dapat contoh postingan di medsos
Itu postingannya orang pesisir tepi pantai utara, Tegal, Pati. ya daerah Tegal. Jadi meskipun mungkin bedahan Solo, tapi bagian godek motif sunggingan meripat. Maniknya beda. Iya, Corong. iya. Ini. Kalau untuk yang umum biasanya meripat warnanya sama dengan wajahnya. Kalau dikasih hitam lah apa. Ya, Ini apa? Grafik walnya juga nyabang-nyabang itu ya. Iya. Unik juga ya. Jadi ini model kayak Tegal. ya. Kalau yang ini, kalau ngulurnya warna apa ya? Coklat tua ini. Kalau itu sudah banyak yang pakai. Di samping yang gradasi biru sama gradasi merah, itu udah banyak yang pakai. Kalau yang blok coklat itu saya sering lihat di gambar-gambarnya itu apa yang gambar poster. Itu biasanya saya pakai kalau dia nggak pakai simbar. Ininya dari apa ya? Ya nggak pakai bulu dada ya. Karena kalau pakai bulu dada itu saya usahakan kalau nggak warna biru ya warna gradasi merah. Karena kalau coklat nanti akan nyaru. Ya saya kira cuman segitu yang bisa saya ceritakan untuk apa detail permintaan dari klien Imam. Oh iya, makasih sekali nih Mas.